Tarif mahal ke Pulau Komodo bikin ricuh. Beda cerita kalau ada sosialisasi. Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute (TII), Nuri Resti Cahyani menilai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyepelekan sosialisasi kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo. Makanya, muncul selisih paham dengan pelaku wisata lokal. Labuan Bajo mencekam dengan adanya bentrokan pelaku wisata lokal dan aparat pada Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Penyebabnya, pelaku wisata lokal menentang penerapan tarif baru masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar serta perairan sekitarnya senilai Rp3,75 juta. Para pelaku wisata juga menilai penerapan tarif baru ke Pulau Komodo dan Pulau Padar yang disertai pemesanan tiket secara online adalah bentuk monopoli wisata oleh Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Flobamor. Pelaku wisata pun mogok melayani wisatawan pada tanggal 1 hingga tanggal 3 Agustus. Mereka bersepakat untuk menyetop layanan wisata selama sebulan penuh pada Agustus. Sementara itu, Taman Nasional Komodo menyebut penerapan tarif baru senilai Rp3,75 juta per orang yang berlaku selama 1 tahun merupakan biaya kontribusi untuk program konservasi Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan sekitarnya, bukan sekedar harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo. Hasil riset tim ahli lingkungan dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Universitas Nusa Cendana Kupang menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Pulau Padar dan perlu adanya pembatasan pengunjung menjadi 200.000 orang per tahun yang semula 300.000 hingga 400.000 orang per tahun. Tak kalah penting, riset juga menghitung biaya yang dibutuhkan untuk konservasi di kedua pulau tersebut yaitu sekitar Rp2,9 juta sampai Rp5,8 juta per orang. Nuri menilai meskipun ketentuan tarif baru ke Pulau Komodo tersebut merupakan keputusan berlandaskan penelitian ilmiah serta mengedepankan keberlangsungan sumber daya alam (SDA) melalui konservasi, peningkatan tarif diprediksi menurunkan tingkat kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Setelah pertimbangan akademik dilakukan, dibutuhkan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kata Nuri dalam keterangan resmi di Jakarta, dan dikutip dari Antara, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Nuri menyarankan agar Pemprov NTT segera melakukan sosialisasi alasan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo seperti akan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, pengamanan, monitoring kawasan Komodo, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga biaya petugas kesehatan. Komunikasi publik adalah hal yang penting sebelum menerapkan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak kepada pelaku pariwisata akibat kenaikan tarif, ungkapnya. Menurut dia, pemberlakuan satu harga akan memberikan eksternalitas negatif pada pasar dan akan memonopoli ekosistem wisata Taman Nasional Komodo terutama pada pelaku wisata, di antaranya penurunan okupansi hotel, penurunan omset UMKM setempat, dan hilangnya pekerjaan masyarakat yang bergantung pada wisata. Konsultasi dan pelibatan para pemangku kepentingan terkait, termasuk pelaku wisata, juga penting dilakukan untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan mengingat dampak kebijakan tersebut terhadap ekosistem dunia pariwisata. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini juga harus direncanakan secara matang oleh pemerintah dan diterapkan dengan prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam aspek inklusi dan partisipasi dalam proses kebijakannya, kata Nuri. Jika disimak, penerapan tiket satu harga ke Pulau Komodo dan Pulau Padar memang terkesan terburu-buru. Tim penguatan fungsi Taman Nasional Komodo dan KLH menyosialisasikan hasil kajian konservasi di pulau itu pada awal Juli. Itu dilakukan ke sejumlah media. Bahkan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mengetahui rencana itu belakangan. Kepada media, Menparekraf menyebut belum ada pembicaraan tingkat kementerian kendati tim penguatan fungsi Taman Nasional Komodo dan KLH mengumumkan hasil kajian di Labuan Bajo itu.
sudah diumumkan oleh pemerintah Provinsi NTB untuk menunda sampai 31 Desember. Selama ini bertransisi dan kita akan bersosialisasi, berdiskusi. Ini ada di pusat keramaian. Dan ini bukan tempat juga. Ini melanggar aturan. Jadi teman-teman kan jumlahnya nggak terlalu banyak. Mobilnya bisa diparkir yang benar. Terus untuk ada kamera, saya terima di dalam. Tapi disiapkan apa yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih, tapi tolong membubarkan diri supaya tidak membuat keramaian demi ketertiban kita. Demikian. Ini nanti disiapkan makanan dulu, teman-teman. Belum pada makan kan? Sudah makan. Sudah makan. Iya. Begitu nanti siapin kopi. Kopi dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak ya. Ini bergeser ke sana ya Pak ya. Patuhi semua peraturan yang sudah dibuat oleh ada unjuk rasa. Dan nanti jam 4 saya terima perwakilan. Baik, terima kasih Pak. Hormat Pak. Tadi baru saja menemui Martinus dari aliansi Masyarakat Komodo, karena tentunya kita hargai kebebasan untuk memberikan aspirasi, tapi kita geser ke arah di tempat Barat Daya Monas yang memang disediakan untuk orasi sesuai dengan pengaturan ketertiban di sini. Nanti jam 4 sore kita undang perwakilan mereka untuk menyampaikan masukannya, dan kita sampaikan juga tentang penundaan yang sudah diputuskan dan diumumkan oleh Pemprov NTB. Jadi mudah-mudahan ada solusi. Anak-anak muda ini sangat memberikan antusiasme, apresiasi. Kita berikan ruang untuk mereka menyampaikan aspirasi.